Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat rahimakumullah, segala puji milik Allah Azza wa Jalla atas segala limpah nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua sampai detik hari ini. Nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, lahir dan batin. Mudah-mudahan sahabat semua berada dalam keadaan fit, sehat, lahir dan batin. Salawat serta salam tercurah atas Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Sahabat rahimakumullah, dengan izin Allah, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dengan media video ini dengan inisiasi alhamdulillah dari teman-teman BEM STEMBI. Mudah-mudahan Allah menjadikannya sebagai amal soleh, amal jariah bagi siapapun yang ikut berkiprah, berupaya agar program ini terselenggara. Kebaikan mudah-mudahan untuk kita semua, peserta, panitia, dan seterusnya, dan yang lainnya di bulan yang penuh berkah ini. Kita luruskan niat kita hanya untuk mencari ridho Allah Azza wa Jalla semata. Sobat rahimakumullah, pada kajian singkat ini kita akan mengupas tentang Lailatul Qadar, di mana momentum tersebut ada pada bulan ini yang penuh berkah. Dan setiap orang, setiap muslim memburu, menantikan hal tersebut. Termasuk di dalamnya pun diri kita. Mudah-mudahan demikian adanya. Sahabat rahimakumullah, tentang malam Lailatul Qadar. Para ulama menyebutkan makna Lailatul Qadar itu apa? Di antara makna pertama, ada yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar berawal dari makna bahwasanya malam itu Allah menuliskan takdir manusia, ajalnya, rizkinya. Ada pada surat Ad-Dukhan ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Itu di antara makna Lailatul Qadar. Ada juga yang mengartikan para ulama Lailatul Qadar adalah di mana Lailatul Qadar karena di situ ada qadar. Maksudnya adalah punya takdir, punya derajat, punya kedudukan yang mulia. Jadi malam penuh kemuliaan, malam penuh keagungan. Sahabat rahimakumullah, malam Lailatul Qadar sangat dinanti-nantikan, bahkan diburu. Kenapa demikian? Karena ada banyak keutamaan. Di antaranya di malam tersebut, pada waktu tersebut Al-Quranul Karim diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Dalam surat Al-Qadar disampaikan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Inilah di antara kemuliaan malam Lailatul Qadar, di mana wahyu Allah Azza wa Jalla turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Sebelum berikutnya turun kepada Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berangsur-angsur, kurang lebih 23 tahun. Jadi turun ke langit dunia sekali periode, kemudian diturunkan bertahap kepada Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya ada di depan kita sebagai pedoman, petunjuk hidup yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Sahabat rahimakumullah, berikutnya di antara kemuliaan malam Lailatul Qadar adalah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Masih dalam surat Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalaulah kita kalkulasikan hitung-hitungan manusia, 1000 bulan itu berapa sih? Kurang lebih 83 tahunan. 83 tahun lebih
Kalau kita hitung-hitung 1000 bulan jumlahnya. Nah, ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada di dalamnya malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Inilah hal-hal yang membuat mulia malam Lailatul Qadar ini. Dalam keterangan lain disampaikan bahwa Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Rawahul Bukhari. Bahwasanya siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, menghadirkannya dengan ibadah-ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka diampunilah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Tentu itu juga yang kita harapkan. Karena kita sangat membutuhkan maghfirah dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Dalam keterangan lain disampaikan bahwa raghima anfu amdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Ya, bahwasanya sangat celaka atau rugi ya seorang hamba ketika dia masuk di bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Jadi mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk bisa menghadirkan kita dalam sebaik-baik ibadah di malam Lailatul Qadar. Sehingga kita bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla atas kekhilafan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sahabat rahimakumullah. Kemudian kapan malam Lailatul Qadar itu? Para ulama ada banyak pendapat tentang kapan itu malam Lailatul Qadar. Tapi di antaranya ada beberapa keterangan yang dapat kita jadikan sebagai patokan tentang kapan momentum Lailatul Qadar tersebut. Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashrul awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak memasuki 10 hari atau maksudnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailah, dan menghidupkan malamnya. Malam-malamnya maksudnya apa? Diisi dengan ibadah dan seterusnya. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini beliau hidupkan Sallallahu Alaihi Wasallam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam keterangan lain, Rasulullah SAW bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah, buruklah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rawahul Muslim. Dan dalam keterangan lain, Nabi yang mulia Muhammad SAW bersabda, fa ini uritu lailatal qadri wa ini nusituha wa innaha fil ashril awakhiri fil witr wa ini ra'aitu ka'anni asjudu fil tinin wa ma'in. Sungguh telah ditampakkan padaku Lailatul Qadar. Lantas aku lupa waktunya. Namun ia terletak pada 10 hari terakhir dari Ramadan, yaitu pada malam-malam ganjilnya. Dan aku bermimpi pada malam itu seakan-akan aku sujud pada tanah yang becek dengan air. Jamaah rahimakumullah, hadis riwayat Bukhari. Ini menyatakan bahwa tadi Rasulullah mendapati malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir, pada hari-hari ganjil. Ya. Dan dalam keterangan lain dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, saya sungguh mengetahui malam yang mana itu, yakni malam Lailatul Qadar, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berdiri sholat padanya, yakni malam ke-27. Adapun tandanya, matahari terbit pada esok harinya, berwarna putih, tidak ada pancarannya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat rahimakumullah, ini di antara keterangan yang menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar kita buru di 10 malam terakhir. Dan ada tadi makna di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, itu pada malam-malam ganjil. Ada lagi yang disampaikan dari Ubay bin Ka'ab dalam hadis riwayat Muslim bahwa itu pada malam 27. Tapi
Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Itu semua adalah rahasia dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada pesan dari Rasulullah SAW yang pada waktu tersebut, tanggal tersebut tidak ada. Tapi clue dari Rasulullah yaitu 10 malam terakhir, malam-malam ganjil. Ya, walaupun tadi ada keterangan ya, dari Ubay bin Ka'ab itu malam ke-27. Tapi bagi kita jangan sampai tebak-tebakan kapan nih malamnya nih. Malam ganjil ini, malam ganjil itu. Tapi kita manfaatkan. Justru mungkin hikmah di balik dirahasiakannya ini apa? Agar kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan bukan hanya di 10 hari terakhir saja. Tapi 30 hari bulan Ramadan. Atau 29 hari misal. 1 bulan Ramadan, kita benar-benar mengharap kepada Allah Azza wa Jalla. Benar-benar sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tilawah Al-Quran, berzikir, bersedekah, berdakwah, bermuamalah. Semua kita lakukan. Ya, terutama tadi di 10 hari terakhir. Hikmah dirahasiakannya apa? Agar setiap orang bersiap-siap menyambut hal tersebut. Bisa dibayangkan kalau misalnya waktu malam Lailatul Qadar itu ditentukan tanggal sekian, jam sekian, orang akan bersungguh-sungguh pada waktu tersebut dan akan lalai leha-leha di sisa waktunya. Sahabat rahimakumullah, pernah mungkin kalau kita analogikan dalam proses pembelajaran misal di SMP, SMA, atau perkuliahan, pernahkah kita mendapati guru kita atau dosen kita memberikan kuis, ya, di mana kita dapat poin, nilai dengan kuis tersebut. Kuis itu tanpa pemberitahuan, ya, mendadak melontarkan pertanyaan. Siapa yang bisa jawab kuis ini? Hikmahnya apa? Dosen itu, pengajar itu ingin memancing inisiatif dari mahasiswa, dari pelajar, agar dia belajar, walaupun tidak ujian, belajar kapanpun itu setiap hari. Ya, karena biasanya kalau kita belajar itu ya besok ujian, sekarang belajar gitu. Atau SKS ya, sistem kebut semalam. Setelah ujian selesai, malam dibaca itu buku dari A sampai Z-nya, sampai jilid-jilidnya kita baca. Besok ujian, lewat seminggu, mungkin materi sudah kita lupakan lagi. Itulah ketika sesuatu dibatasi oleh waktu. Tapi hakikatnya bagi kita, belajar itu ujian mau besok, mau lusa, pekan depan, bulan depan, kita siap karena kita menjadi manusia pembelajar setiap saat. Demikian juga dengan malam Lailatul Qadar ini. Dirahasiakan waktunya, tujuannya apa? Agar kita tetap menjadi orang yang terbaik, yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla setiap saat, setiap hari. Terutama di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Seperti halnya juga jamaah rahimakumullah, sahabat rahimakumullah, ajal kita. Tidak ada yang tahu. Rahasia dari tempatnya, waktunya, dalam keadaan apa, itu dirahasiakan. Hikmahnya apa? Mari kita bersiap-siap diri untuk menjemput itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Ta'ala menyampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan jangan sekali-kali meninggal kecuali berada dalam keadaan sebagai seorang muslim. Sehingga kita harus bersiap diri. Kapan Allah menjemput kita? Tidak ada yang tahu usia kita. Kapan? Apakah ini Ramadan terakhir kita? Kita tidak ada yang tahu. Hikmahnya apa? Kita bersiap diri untuk menghadapi panggilan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita bisa menghadap Allah Azza wa Jalla dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal sebagai syahid, syuhada dalam hal yang terbaik. Sahabat rahimakumullah, itu mungkin hikmah di antara dirahasiakannya malam Lailatul Qadar. Agar kita terus bersungguh-sungguh, bermujahadah kapanpun itu, tidak dibatasi oleh tanggal tertentu, tapi kita memburu kebaikan Allah, memburu kebaikan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah, berzikir, beramal soleh, berdakwah, bermujahadah. Ya, jadi momen bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sahabat rahimakumullah, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika saya mengetahui malam yang mana Lailatul Qadar tersebut? Apa yang harus aku ucapkan?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakanlah, Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni."
Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai memaafkan. Maka maafkanlah aku. Muttafaqun alaih. Ini di antara doa yang bisa kita panjatkan. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Di setiap malam Ramadan, juga di setiap malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Sahabat rahimakumullah, dengan kondisi yang sekarang, dengan pandemi yang wabah yang ada di sekitar kita, jangan sampai menyurutkan semangat kita dalam beribadah. Ini hanya episode saja. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Penyakit apapun, virus apapun, makhluk Allah, semua ada pada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Hanya kita sebagai manusia, umat Islam, umat yang beriman, bagaimana menyikapi setiap episode yang ada di hadapan kita. Jangan sampai pandemi yang sedang ada di lingkungan kita ini menyurutkan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Justru semakin harus mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah agar Allah segala mengangkat penyakit ini, ya, memberikan kesehatan kepada semua orang, ya, agar kita semua bisa beraktivitas dengan baik, beraktivitas saya positif, ya. Jadi jangan sampai juga kita berdoa kepada Allah untuk segera mengangkat penyakit ini. Setelah Allah mengangkat penyakit ini, kita kembali kepada kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik, kembali kepada dosa-dosa. Na'udzubillah min dzalik. Makanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan di bulan Ramadan ini, mengangkat semua penyakit, dan kita bisa bermuamalah, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baik ibadah. Kita bisa beriktikaf, ya, di masjid-masjid Allah. Kita bisa berjamaah, ya, merapatkan shaf, bukti ukhuwah Islamiyah kita yang kita rindukan, ya. Mungkin yang biasa sholat di masjid, rindu kita bersaf, merapatkan barisannya, ya, bergema, ya, zikir, bergema suara imam, kita simak baik-baik dalam sholat fardu kita, dalam sholat tarawih kita, yang dulu ada program malam 1 juz, dan rindu mungkin kita ingin menghadiri masjid-masjid Allah. Tapi di beberapa tempat, di beberapa lokasi itu tidak bisa kita lakukan lagi. Terkecuali mungkin di beberapa daerah yang masih melakukan itu, sholat jamaah di masjid. Mungkin yang terisolir secara tidak langsung, maksudnya dia ada di pedalaman, di mana jamaahnya adalah penduduk sekitar yang tidak berinteraksi dengan luar, tidak ada orang yang dari luar dan seterusnya. Mereka mungkin masih bisa melaksanakan peribadatan di masjid seperti biasanya. Tapi bagi sebagian tempat di mana hilir mudik, keluar masuk orang dan seterusnya, sampai ada yang ditutup, ya. Tapi yakin itu untuk kemaslahatan, semuanya. Dan tetap peribadatan bisa kita laksanakan di rumah, ya. Bagi yang sudah berkeluarga, kita bisa berjamaah di rumah. Justru itu momentum terbaik untuk mendidik, membina keluarga, ya. Sang ayah bisa menjadi imam, ya, makmumnya, keluarganya. Ini menjadi momen terbaik. Jadi jangan sampai dengan pandemi yang sekarang ada di lingkungan kita itu menurunkan intensitas dan kualitas peribadatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Justru inilah kita sadari bukti lemahnya kita, lemahnya manusia dengan makhluk yang mungkin sekecil itu, yang tidak nampak oleh kasat mata. Kita lemah gitu. Ya, kita serahkan, pasrah. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang menguasai ini? Hanya Allah Azza wa Jalla yang menguasainya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit yang mewabah ini. Sahabat rahimakumullah, dengan kondisi sekarang jangan juga disalahartikan. Misal ada orang yang justru surut imannya. Bro, kenapa nggak sholat? Saya tadi nggak lihat kamu sholat zuhur dan asar. Ini nih lagi COVID. Kan lagi COVID sekarang. Apa hubungannya COVID dengan tidak sholat? Tetap sholat, ya. Di sebagian tempat yang dilarang itu sholat di masjid berjamaah, berkerumun, begitu ya. Tapi tidak menggugurkan kewajiban sholat. Sholat Jumat hakikatnya gugur, tapi tetap ada sholat zuhur, ya. Terkecuali bagi sebagian daerah yang masih melaksanakannya karena tadi kondisi dinilai aman, begitu ya. Tapi mungkin kondisi yang dinilai tidak aman, mungkin tidak dilaksanakan sholat Jumat, tapi tetap sholat zuhur. Jadi jangan keliru. Bro, kenapa kamu nggak saum? Padahal kamu
kuat, sehat, tidak sedang safar, kok nggak saum? Ini lagi COVID ini, COVID-nya belum beres. Apa hubungannya? Nanti jadinya apa ya? Anekdotnya mens sana en corpore sano. Masalahnya di sana, nyerempetnya ke sana, nggak nyambung. Jadi ada COVID atau tidak ada COVID, sholat tetap jalan. Hanya tadi pelaksanaannya yang tadinya di masjid berjamaah merapatkan shaf, ini dialihkan di sebagian tempat yang masjidnya ditutup, tetap kita dirikan di rumah. Ada keluarga berjamaah ya di awal waktu. Sebaik-baik, sesempurna mungkin ibadah kita laksanakan. Tilawah Al-Quran. Kenapa kamu gak tilawah selama Ramadan ini? Ini lagi COVID ini. Gak ada nyambung, tidak ada hubungannya. Jadi tilawah saja gitu ya. Saum saja dia, karena tidak safar, badannya sehat, saum gitu ya. Jadi jangan disalahartikan gara-gara COVID, jadi lembek ibadah kita. Tidak, nas'alullah salamah wal afiyah ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat dalam beribadah ya dalam kondisi sekarang ini. Sahabat rahimakumullah, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita upayakan bagaimana agar kita bisa menjemput malam Lailatul Qadar. Saya juga sama. Kita sama-sama ingin memburu malam tersebut. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita bisa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini dalam keadaan gaspol beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Benar, setiap orang mendapati malam Lailatul Qadar itu. Tapi dalam keadaan apa? Ada yang mendapatkan Lailatul Qadar, tapi mungkin dia sedang nyenyak, tidur mendengkur, bahkan dengan kondisi lalai. Ya. Jadi semua orang mungkin melewati itu, tapi dalam kondisi apa dia melewati malam Lailatul Qadar itu? Ada dalam kelalaian, ya. Ada dalam nas'alullah salamah wal afiyah, ya. Tapi ada yang dia mendapatkan Lailatul Qadar tapi dalam keadaan imannya prima, ya. Jadi bukan hanya imunnya saja yang diberikan nutrisi, tapi imannya juga diberikan nutrisi, ya. Imunnya diberikan nutrisi yang baik, vitamin apapun itu, tapi imannya juga diberikan nutrisi, jadi gaspol. Jadi semua orang mungkin melewati malam Lailatul Qadar, tapi dalam keadaan apa dia melewati malam tersebut? Ada yang dalam keadaan lalai, dan ada yang dalam keadaan prima, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mengharap ridho Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk yang gaspol dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama, berdoa, sahabat rahimakumullah. Yang kedua, bermujahadah, berijtihad, mujahadah, bersungguh-sungguh. Seperti tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika memasuki 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, sarungnya. Maksudnya apa? Benar-benar fokus gitu ya. Fokus dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak lalai dengan keluarga, dunia, dan seterusnya. Tapi dalam beribadah. Lalu apa yang Rasulullah lakukan? Mujahadahnya tadi. Wa ahya lailahu. Menghidupkan malamnya. Dengan tilawah Al-Quran, berzikir, berdakwah. Mungkin sekarang keluarga berdakwah, sharing, saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran, tawasabil haqi wa tawasabil sabr, ya, menghidupkan malam dengan sholat, dengan zikir, tilawah Al-Quran 1 juz, 2 juz, dan seterusnya. Syiar, bisa lakukan syiar. Syiar bagaimana? Kita punya gadget sekarang, jangan hanya aktif di medsos untuk hal-hal yang sia-sia, sharing hal-hal yang positif, ya, sharing hal-hal yang positif, tapi tentu itu tambahan saja, selingan. Jangan sampai ya pada isya kita sampai subuh terus medsos, sharing dan seterusnya. Itu hanya selingan saja. Sharing untuk syiar, niatnya untuk berdakwah gitu ya. Dan tadi wa aiqadhu ahlahu, membangunkan keluarganya. Dibangunkan untuk apa? Untuk menghidupkan malam dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang ketiga, pertama tadi apa? Berdoa. Kedua, bermujahadah, bersungguh-sungguh, berikhtiar. Gimana caranya agar bisa menghidupkan malam? Gimana caranya agar bisa membangunkan keluarga? Jadi gaspol di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Banyak ikhtiar yang bisa dilakukan. Perbaiki nutrisi. Mungkin tidak perlu banyak makan, sedikit makan tapi berbobot, berisi vitamin, kandungan karbohidratnya, proteinnya seimbang. Tidak perlu mahal. Ya, bergizi itu tidak perlu mahal. Istirahat yang cukup di siang hari agar malamnya bisa prima, bisa fit gitu ya. Dah, jangan terlalu dilalaikan dengan medsos dan seterusnya untuk hal yang sia-sia ya. Dan tadi proporsional tidur siang itu.
ya, tidak ba'da subuh sampai jam 11, ya, tidur. Kenapa tidur? Persiapan malam Lailatul Qadar. Ba'da zuhur lanjut lagi tidur sampai menjelang asar. Kok tidur lagi? Persiapan malam Lailatul Qadar. Ba'da asar tidur. Nas'alullah salamah wal afiyah. Proporsional. Siang kita produktif, malam kita produktif pula dalam amal soleh. Tidur siang, tidur istirahat diperlukan, tapi proporsional, ya. Sesuatu yang cukup itu baik, tapi yang berlebihan tidak baik. Makan saja kalau berlebihan madorot, tapi kalau makan cukup baik. Tidur berlebihan tidak baik, tidur cukup baik. Coba saja, silahkan coba saja kalau mau, tapi jangan, bayangkanlah, jangan dicoba. Bayangkan tidur pada subuh sampai jam 11, pada zuhur tidur lagi sampai menjelang asar, tidur lagi pada asar sampai pada maghrib. Lakukan 5 hari berturut-turut, niscaya kita akan tidak nyaman. Jadi hal-hal yang berlebihan itu tidak baik, tapi yang proporsional cukup itu baik. Sahabat rahimakumullah, berikut yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah istiqomah. Istiqomah terus dawam dalam rutinitas kebaikan hal tersebut. Jadi tidak terputus hanya pada 21 Ramadan saja, malam 22 Ramadan saja. Tidak, tapi terus full kita manfaatkan. Walaupun tadi yang masjidnya di rumah kita tidak bisa, yang masih di rumah jadi tutup, tidak bisa itikaf, sudah kita hidupkan malam di tempat yang mungkin di rumah kita hidupkan di rumah bersama keluarga, ya, yang Allah takdirkan. Misal masjid di dekat rumahnya ditutup karena kondisi tidak memungkinkan, tidak bisa itikaf, kita manfaatkan, optimalkan peribadatan di rumah, ya, atau yang ada musolanya di rumah bisa dimanfaatkan. Istiqomah terus dawam sampai kapan? Sampai akhir menutup mata. Jangan sampai akhir Ramadan kita gaspol. Beres Ramadan sudah tidak ada tilawah lagi. Yang tadinya ada tilawah 1 hari 1 juz, Syawal tidak ada lagi tilawah. Yang tadinya ada qiyamul lail di Syawal tidak ada qiyamul lail. Yang tadinya ada zikir, ada tadarus, ada apa? Tidak. Tapi selain di bulan Ramadan, ba'da Ramadan harus lebih optimal lagi. Yang tadinya belajar Al-Quran, tahsin Quran, tahfiz Quran di Ramadan, Syawalnya libur. Tidak demikian, sahabat rahimakumullah. Tapi terus dawam dan istiqomah. Oleh karenanya, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita kenikmatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga kita bisa mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk menjadi pembelajar, bukan hanya pada sesi Ramadan ini, tapi sesi setelah Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, terus kita beramal soleh mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, saya motivasi, saya ngajar di teman-teman SMP, ya, mereka kemarin sedang proses belajar via online, ya, mereka setoran hafalan, mereka setoran tahsin Quran. Saya sarankan kepada mereka yang masih terbata-bata, ayo lanjutkan. Walaupun setelah momen Ramadan ini berakhir, tetap kita harus terus istiqomah dalam pembelajaran Al-Quran. Oleh karenanya saya juga membuka bagi teman-teman semua, siapapun itu, usia bahkan SD, ya, SMP, SMA, mahasiswa, siapapun yang mau belajar Al-Quran dari nol, bisa. Insya Allah kita sama-sama belajar. Kami bantu, ya, mau offline mau online, insya Allah. Saya masih nol dalam membaca Al-Quran, insya Allah kita sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar. Seperti apa yang saya lakukan, tidak bisa offline, ayo lewat telepon, membaca Quran tahsin. Kita sudah usia SMA, mahasiswa umum, tidak ada batasan usia untuk belajar, untuk